Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Hari ini podcast di segmen Deeply Rooted, yaitu segmen di mana kita akan jawabin pertanyaan Q&A yang udah kalian kasih ke Instagram kita. Nah, hari ini podcast ditemani sama teman seumuran, haleluya. Teman sepermainan. Siapa boleh kenalan? Halo, namaku Stefanus. Aku melayani sekarang di Emmanuel Baptist Church. Emmanuel Baptist Church ya. Kalau mau ke sana boleh. Boleh loh. Ya memang boleh kan? Dia memang boleh. Nanti aku udah dipanggil lagi. Yang dengerin ini kan 400 juta. Thank you ya kok udah mau main-main ke sini dan udah mau diujak main-main ke sini. Dan udah mau bantu menjawab pertanyaan anak-anak di gereja kita yang nakal-nakal ini. Iya, jadi ini pertanyaan yang nakal nih. Pertanyaan yang nakal. Ini ada yang nanya nih kok. Dia bilang kayak, aku dulu mengidolai satu orang pendeta, tapi aku tahu sekarang dia mungkin nggak tahu nih, mungkin udah nggak jadi pendeta atau mungkin kayak jatuh gitu ke some sins, mungkin kepleset. Dan dia bingung bahwa apakah gue nih masih bisa accountable ke karya-karya yang dia bikin gitu. Maksudnya masih boleh baca-baca karya-karya. Mungkin maksudnya buku atau mungkin lagu juga. Apa should I listen to lagu yang dia to ciptakan? his or her songs gitu ya. Kayak what do you think? Jadi kayak memang ada kesan jadi kayak munafik ya. Mungkin ya ada rasa seperti itu ya. Pertanyaan yang susah sebenarnya. Pertanyaan yang susah. Cuman aku rasa nggak ada jawaban yang nggak ada crystal clear answer aku rasa ya di sini ya. Karena kalau kita baca di Alkitab nggak ada satu ayat tertentu gitu ya yang directly answer that questions gitu. Jadi aku rasa dalam hal yang kita boleh pakai, kalau boleh pakai istilah gray area ini gitu ya, some Christians may have a different takes on these questions gitu. Jadi aku pikir aku nggak bakal kasih jawaban straight yes or no, tapi aku akan kasih beberapa beberapa factors to consider gitu. I think sebenarnya pertanyaannya itu bukannya boleh atau nggak boleh ya, tapi mungkin pertanyaannya itu wise atau enggak. Karena kalau misalnya kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 23 gitu ya. Memang nih konteksnya agak beda gitu ya. Paulus berkata bahwa everything is permissible but not everything is beneficial. Everything is permissible but not everything builds up gitu kan. Jadi aku rasa masalahnya boleh nggak boleh, atau kalau misalnya kalau baca bukunya seseorang itu kita jadi berdosa, atau you know what I mean? Masalahnya bukan dosa nggak dosa, tapi masalahnya is that wise or not gitu. I think that's something that you need to understand. Terus ada beberapa faktor yang kita perlu consider bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur, no perfect authors. Karena everyone has sinned and fallen short of the glory of God, right? Jadi nggak ada yang namanya orang yang perfectly sinless yang mengarang suatu buku atau lagu gitu. Jadi itu satu hal yang kita perlu consider gitu kan ya. Nah, memang ada beberapa penulis atau pengarang buku yang jatuh terpleset udah begitu dalamnya gitu kan ya. Yang kita perlu pikirkan juga gitu ya, one of the factors that we need to consider, apakah ada repentance dari orang tersebut. Kalau kita perhatikan gitu ya, misalnya Petrus itu kan menyangkal Yesus 3 kali gitu ya. Kalau Kodan pernah bilang gitu ya, setidaknya dosanya Petrus itu nggak lebih ringan daripada dosanya Yudas kan. Yang satu menyangkali, yang satu menyerah, yang menjual gitu kan. Tapi kita lihat benar-benar dari Petrus gitu ada pertobatan, dan kita belajar sekarang dari surat 1-2 Petrus kan. Nah, jadi itu satu faktor gitu yang kita perlu pikirkan, apakah ada repentance dari pengarang buku atau penulis lagu yang kita sedang gumulkan atau pikirkan gitu ya. Dan faktor berikutnya mungkin kayak ini ya, aku nggak tahu bahasa Indonesianya kayak gimana nih, tapi immorality does not negate the truth gitu loh, bahwa ada orang yang benar-benar gitu ya, sincere good people yang bisa teach horrible theology, tapi ada juga seriously fallen authors yang get things right. Contoh gini deh, dokter gigi gitu kan, ada dokter gigi yang hatinya baik tapi nggak pinter.
Tapi ada dokter gigi yang misalnya nih kemaruk banget gitu ya. Tapi skillnya bahasa Jawa kok. Yang apa? Serakah. Tapi pintar skillsnya gitu. Jadi ada hal seperti itu gitu. Dan even sebenarnya kalau kita pikirkan ya, Isyat kita baca buku dari unbelievers kan, karena unbeliever kan juga gak mengenal Tuhan gitu. Tapi kalau kita jujur ya, unbelievers itu juga bisa mengarang, they can get things right gitu loh, because of common grace gitu ya, anugerah yang Tuhan berikan kepada semua orang gitu. Nah, jadi aku rasa hal yang kita perlu pikirkan, bentar ya, kita perlu discerning. Ketika kita membaca, kita perlu mengkritisi gitu ya. Kita perlu memikirkan secara serius apa yang kita baca. Jangan ketika kita baca gitu ya, kita take their word for it gitu. Kayak kita baca the Bible. The Bible itu benar-benar pure, nggak ada salahnya. Tapi tulisan siapapun gitu ya, selain the Bible itu bisa ada salahnya gitu loh. Dan ada salahnya. Sebenarnya ini pertanyaan sidetrack sih. Tapi kayak boleh dijawab sih kalau ada sidetrack suplemennya. Tapi kalau misalnya pengarang A itu 20 tahun lalu bukunya terjual jutaan kopi. Terus misalnya sekarang dia jatuh gitu ya. Apa misalnya bahkan mungkin not even a Christian anymore misalnya. Terus misalnya nih kita iseng baca lagi buku dia 20 tahun lalu. Terus ya masih bagus. Tapi kan jadi pertanyaannya kok ya tadi sebenarnya you already answer common grace. Cuma maksudnya kok bisa orang nulis buku jutaan kopi jatuh gitu? Iya, kita setiap orang aku rasa ya punya tendensi akan dosa ya. Walaupun kita sudah ditebus gitu ya. Kan kita masih terus berjalan dalam sanctification gitu. Jadi aku rasa kadang ketika kita mungkin jauh dari Tuhan atau kan terlalu sibuk melayani Tuhan gitu ya. Jadi kita nggak lagi fokus akan Tuhan dan kita lebih mudah untuk jatuh gitu. Cuman kalau balik ke topik kita gitu ya, balik lagi ke jalan kita, bahwa buku yang 20 tahun lalu itu benar-benar the truth, tetap sekarang truth walaupun penulisnya udah I agree tersandung gitu ya. Tapi buku yang 20 tahun yang lalu itu benar-benar udah ngaco. Yes. Ya, sekarang pun ngaco walaupun orangnya itu akhirnya udah bertobat misalnya kan. Gitu. Cuman again sometimes it's hard. Tadi kan gue bilang kan, immorality doesn't negate the truth gitu kan. But at the same time, it's hard to separate our teaching from our private life kan. Karena mau nggak mau, kita punya private life itu color what we think, what we say, and what we teach. It's likely gitu ya that their teaching or their theology itu bisa dibilang ya condong ke satu arah atau arah yang lain gitu ya, bent in such a way to accommodate their sinful private life. Jadi I would be extremely careful misalnya to learn about marriage from someone who's not faithful to their spouse. Gitu. Dan ibaratnya apa ya? Kayak buku marriage cuman itu aja gitu gak sih kok? Iya, maksudnya at the same time juga ada banyak gitu ya resources gitu di luar sana yang ditulis oleh orang-orang yang masih tetap setia melayani Tuhan dan ikut sama Tuhan gitu. Mungkin ya kalau kita melihat ada suatu pengajar apologetics gitu ya yang mungkin jatuh dalam dosa tertentu gitu. Mungkin I think it's safer gitu ya buat kita untuk belajar about the historicity of the gospel gitu kan dari orang tersebut daripada kita belajar mengenai pastoral care dari pastor yang abusive. Ya, that's something to consider as well. Dan mungkin ini kan kalau kita lihat itu kan dari pihaknya mereka ya, tapi dari pihak kita juga perlu mikir apa yang ada dalam hati kita itu. Ketika kita baca buku mereka gitu kan, would we second guess every single sentence that they say? Ya kan. Jadi kalau misalnya kita juga nggak yakin gitu dengan ketika kita baca kita kebayang akan dosanya juga gitu. I think it's very difficult to learn from that books juga gitu. Jadi that's another thing that you need to consider. Dan mungkin satu lagi kalau kita itu mungkin cool leaders atau mungkin preachers atau teachers gitu kan. I think that's a two different thing. Kita baca untuk pengetahuan kita sendiri, untuk pembelajaran kita sendiri, atau ketika aku baca dan aku pakai itu sebagai basis untuk pengajaran. Maksudku gini, kalau misalnya aku quote gitu ya pengarang ABC gitu kan,
sadar nggak sadar gitu kan, itu mungkin ditangkap oleh jemaat atau orang-orang Kristen yang mungkin terutama yang masih belum mature gitu ya, bahwa I quote X dan I recommend X gitu kan. Dan mungkin ketika teman-teman gitu ya yang denger itu mulai Google, kok mulai mikir loh, kok X kan hidupnya seperti ini gitu kan. Jadi mungkin kurang helpful gitu ya kalau aku mengajar atau aku khotbah gitu ya dengan X sebagai contoh. Ya, X sebagai contoh atau memberikan quotation dari X gitu. Aku rasa itu ada beberapa faktor to consider. Perlu di recap atau udah? Oh good sih. Oke. Terima kasih. Ya udah. Terima kasih. Thank you buat jawabannya. Ya. Aku boleh nambah nggak? Apa? Boleh dong. Jadi ini pendapatku secara pribadi ya. Aku rasa kita juga seringkali perlu read wider and listen from other sources as well. Kita dengerin apa yang hamba Tuhan yang lain gitu katakan on this topic, dan kita pikirkan, kita discern, sehingga ketika kita belajar sesuatu itu kita nggak cuma sekedar membeo ya dari satu point of view, tapi mungkin ada hamba Tuhan yang bisa melihat something yang at the moment gue nggak lihat gitu. Yeah. Jadi itu akan broaden your perspective gitu. Iya. Ya, menarik. Thank you. Mudah-mudahan siapapun yang nanya pertanyaan ini pas lagi dengar juga episode ini dan answer your question. Tapi buat yang lain yang mungkin have another spicy question bukan about restoran di Melbourne ya, gak lucu lagi. Lumayan. Aku ketawa deh. lumayan. Buat kalian yang punya another spicy question atau theological question, gak tahu mungkin kapan-kapan dijawab sama Ko Stefanus atau dijawab sama pastoral team dari gereja kita. Tapi you can go to our Instagram, di situ ada link, kalian bisa klik. Nah di sana ada yang logonya tanda tanya. Nah kalau kalian klik itu will direct you guys to our Google form, dan it's anonymous by the way. Jadi you can ask as spicy as possible. Kalian boleh nanya pertanyaan apapun. Tapi gitu aja, podcast kita tersedia di YouTube dan Spotify. Kita juga ada di Instagram. So, TikTok ada. TikTok ada sih, ada bener lagi. Kok malah yang mengingatkan? Itu jawabannya sambil joget. Mau lihat saya joget atau mau lihat Nata joget? Bener, kita ada di TikTok. Walaupun cuman klip-klip, tapi siapa tahu TikTok memberkati kalian juga. Thank you. Thank you. I'll see you guys in the next episode. Bye-bye. Bye.